Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong lewat YouTube. Baik saudara-saudara yang ada di Hong Kong, di Macau, ataupun di mana saja yang sedang menjangkau siaran ini, mari kita siapkan hati kita mau masuk ibadah kita pada saat ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita mulai. Amin. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari lepas hari Dia terus menyertai kita. Untuk itu mari kita buka ibadah kita saat ini. Kita mengangkat pujian. Ku bersyukur buat kasih. Katakan ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa heran ku melihat, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajakan mulianya karya-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajakan mulianya karya-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajakan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita akan siap masuk dalam ibadah kita. Oleh karena itu mari kita satukan hati kita akan masuk dalam votum dan salam. Ibadah pada saat ini, ibadah ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita akan membaca nas pembimbing dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10 dan 11. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sungguh suatu kebanggaan terbesar bagi kita yang terus mempercayai Dia, Yesus yang sudah menyelamatkan kita, bahkan Dia sanggup menyembuhkan kita. Untuk itu mari kita angkat pujian. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah. Dialah Allah
Ibu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau lanjutkan pujian kita. Kita mau tinggikan namanya, karena dialah Allah yang penuh kasih. Sungguh bangga kita memiliki Allah yang hidup seperti Yesus yang terus menyertai kita sampai saat ini. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar dan mulia tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar dan mulia tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Bangga memilikimu, ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu masyhur dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam perbuatan-Mu, ajaib dan perkasa besar dan mulia tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Bangga memilikimu, ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu masyhur dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Bangga memilikimu, ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu masyhur dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita mau bermazmur bagi Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 40 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Mazmur 40 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib
dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakannya dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh terlalu besar perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat menghitungnya satu persatu. Sungguh Tuhan kita besar dan ajaib. Karyanya nyata dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, kita mengagungkan Dia. Mari kita katakan, besar dan ajaib karyanya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Puji Tuhan, saudara, kita boleh kembali lagi merenungkan bagian firman Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau yang sudah memanggil kami untuk datang kepadamu. Kami juga siap untuk mendengar Engkau berbicara kepada kami. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk kami dapat memahami isi hati Tuhan, kehendak Tuhan dari kebenaran firman-Mu yang akan kami pelajari bersama. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal 9 kita akan membaca ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, dan yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah tema diperkaya dalam kemurahan hati. Diperkaya dalam kemurahan hati. Dalam pengertian manusia pada umumnya, memahami bahwa seseorang akan menjadi semakin kaya ketika dia menerima dan menerima dan menerima, ketika dia ditambahkan, ketika dia mengumpulkan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana bahwa di dalam Tuhan kita belajar bahwa ketika kita memberi, kita tidak akan pernah berkekurangan. Ketika kita membagi, bahwa kita akan semakin diperkaya. Tentu ini mempunyai arti ya dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya cara untuk menggantikan, bahkan dikatakan melimpahkan kepada kita apa yang kita bagikan. Kita akan belajar bersama dari bagian firman Tuhan ini dari 3 bagian. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana tindakan manusia selalu didasarkan dengan sikap hati. Selalu ada dasar sikap hati ketika seseorang berbuat sesuatu. Bagian yang kedua, kita akan melihat bahwa perbuatan manusia selalu berakibat. Itu sesuai dengan janji Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan melihat bagaimana perbuatan kita bisa mendatangkan rasa syukur kepada orang lain. Bahkan rasa syukur juga dari dalam diri kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bersama bagian yang pertama. Tindakan manusia selalu ada dasar sikap hatinya. Itu disebutkan di dalam ayat yang ke-7 khususnya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagian pertama, kita akan melihat bagaimana tindakan manusia selalu ada didasari dengan sikap hati. Kita perlu menyadari siapapun yang berbuat atau berapapun ya seseorang memberi atau apapun yang dibuat oleh seseorang, selalu ada dasar atau ada tujuan. Selalu ada dasar atau ada tujuan. Ada sikap hati. Apakah itu merupakan dasar pikiran atau motivasi, atau juga situasi hati itu sendiri atau kondisi hati sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat 7 ini. Ayat 7 menyatakan
situasi hati, rela atau sedih, atau karena paksaan. Rela atau sedih atau karena paksaan. Ini situasi atau karena terpaksa, begitu ya. Rela, sedih atau karena terpaksa. Ini menunjukkan situasi atau kondisi hati seseorang ketika berbuat. Ayat 7 bagian A menyebutkan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ini menunjukkan kalimat anjuran, ya, atau ajakan. Satu hal yang dikehendaki, satu hal yang baik yang hendaknya dilakukan sedemikian. Hendaklah memberi dengan menurut kerelaan hatinya, dengan rela. Sebaliknya dalam ayat 7 bagian B menyebutkan kata jangan. Ya, kita tahu bahwa kata ini, kata jangan, merupakan kalimat larangan, kalimat yang tidak diinginkan untuk dilakukan oleh orang percaya. Jadi ada anjuran, ada ajakan untuk orang hendaknya memberi dengan rela, dengan sukacita. Sebaliknya ada larangan, ada hal yang harus dihindari, bahwa seorang tidak boleh memberi dengan sedih hati atau karena paksaan. Dikatakan jangan, ya, jangan memberi dengan sedih hati atau karena paksaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dimaksud situasi atau kondisi hati manusia ketika berbuat. Dalam hal ini, dalam konteks yang kita renungkan ini adalah dalam hal memberi, dalam hal berbuat kebajikan. Mengapa? Karena dikatakan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan rela. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah ingin kita melakukan segala sesuatu dengan nilai yang sesungguhnya, dengan hal yang bernilai kekal. Berbuat dengan kondisi hati yang dikuasai oleh Roh Allah, dengan kondisi hati yang penuh sukacita, dengan kondisi hati yang positif. Dikatakan dengan rela, dengan sukacita. Dalam melakukan segala sesuatu, kita berurusan bukan dengan manusia, tapi kita berurusan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, khusus ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Allah mau kita melakukan dengan benar, karena Allah lah yang sanggup melimpahkan kepada kita segala kasih karunia-Nya, sehingga kita dikatakan berkecukupan dalam segala sesuatu, bahkan berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang murah hati, orang yang melakukan segala sesuatu dengan sikap hati yang benar, dikatakan dia akan mendapatkan kasih karunia Allah sehingga dia berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Dia akan semakin memiliki banyak kebaikan, semakin dimampukan untuk melakukan banyak kemurahan hati, dan dia tidak akan pernah kekurangan, karena Allah yang sanggup melimpahkan kepadanya segala kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau katakan bahwa melakukan tabur tuai adalah pekerjaan kita yang berurusan dengan Tuhan, bukan dengan manusia.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat kisah Yesus dalam Markus pasal 10. Dalam Markus pasal 10, khususnya dalam ayat 13 dan ayat ke-14, bagaimana Yesus menegur murid-muridnya ketika melarang anak-anak datang kepadanya. Dikatakan dalam Markus pasal 10 ayat 13 dan 14, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Pelayanan terhadap anak kecil sangat berharga di mata Tuhan. Kita melihat juga kalimat yang dipakai oleh Yesus ketika dia mengajarkan kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal yang ke-25. Dalam Matius pasal 25, khusus ayat yang ke-44, Yesus berkata, lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa saat itu Yesus mau mengajarkan betapa pentingnya melayani orang-orang yang seringkali tidak dianggap. Orang asing, orang yang telanjang, orang yang sakit, orang dikatakan yang dalam penjara. Dan kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Bapak Ibu, kita belajar satu pengajaran yang mengingatkan kita bahwa apa yang seringkali tidak dianggap oleh manusia, apa yang seringkali dianggap kecil, sesungguhnya Tuhan katakan itu berharga. Ketika kita melakukan hal yang paling sederhana sekalipun dengan sikap hati yang benar, Tuhan katakan kita telah melakukannya seperti untuk Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, harus dengan dasar, harus dengan sikap hati yang benar. Baru itu bernilai kekal. Saya terkesan sekali membaca satu perenungan, sudah sangat lama sekali ya, itu dalam satu renungan harian pada tahun 2008. Ya, saya menggarisbawahi, dikatakan Yesus mengajar kita untuk mengukur hidup ini dari apa yang hilang, bukan dari apa yang kita peroleh. Dari pengorbanan dan bukan dari tindakan menyelamatkan diri. Dari waktu yang diluangkan untuk orang lain dan bukan dari waktu yang dihabiskan untuk diri sendiri. Dari kasih yang dicurahkan bagi sesama dan bukan dari kasih yang dituntut dari sesama. Kalimat yang sangat bermakna mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengukur hidup dari apa yang kita berikan, bukan dari apa yang kita peroleh. Dari apa yang kita bagi, bukan dari apa
yang kita dapatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh belajar untuk hal ini. Bagaimana sikap hati kita dalam melakukan segala sesuatu. Hal yang paling sederhana sekalipun diperhitungkan oleh Tuhan. Yang kedua, kita akan belajar bersama bahwa perbuatan kita selalu berakibat, dan itu semua berdasarkan janji Tuhan. Itu semua sesuai dengan janji Tuhan. Mulai dari ayat yang 8, kalau kita baca, mulai dari ayat yang ke-8, kita melihat bersama, dikatakan Allah yang akan melimpahkan, ya, Allah yang akan melimpahkan kasih karunia kepada orang yang berbuat, yang bermurah hati. Allah yang akan melimpahkan sehingga dia senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, bahkan dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sehingga orang yang berbagi bukan berkekurangan, tetapi dikatakan berdasarkan kasih karunia Allah kepadanya akan dilimpahkan, sehingga ia berkecukupan bahkan berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak berbuat dan semakin diberkati Tuhan. Banyak berkemurahan hati dan semakin disukakan untuk melakukan kebajikan. Ayat yang ke-9, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Membagi-bagi, memberi kepada orang miskin, dikatakan kebenarannya tetap. Dia mengalami kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Dia melakukan akan tindakan yang didasarkan pada hukum Allah yang sesungguhnya. Melakukan kebenaran, melakukan kasih, berbagi, dan dikatakan kebenarannya tetap untuk selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah berbagi atau memberi adalah tindakan ketaatan kita kepada perintah Tuhan? Dan itulah kebenaran yang nyata bagi sesama kita. Ayat yang ke-10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Dalam ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan dengan caranya selalu menggenapi janjinya bahwa ketika kita berbagi, kita tidak akan kekurangan. Ayat yang ke-7, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itu janjinya, bahwa orang yang memberi dengan sukacita dikasihi oleh Allah. Ayat ke-8, Allah sanggup melimpahkan kasih karunia supaya kamu senantiasa berkecukupan dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Itu janji Allah. Sehingga tindakan kita dalam bermurah hati ada di dalam janji-janji Tuhan ini. Begitu pula dalam ayat 10 dan 11. Bagaimana dia berjanji? Dia akan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ketaatan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan akan berbuahkan, akan berbuah.
kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Dan kemurahan hati yang kita lakukan akan mendatangkan rasa syukur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 12 dikatakan, kemurahan hati, tindakan kita, ketaatan kita kepada firman, untuk bermurah hati, bukan hanya mencukupkan orang-orang kudus dikatakan. Bukan hanya mencukupkan kebutuhan, keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Alangkah bahagianya kita ketika orang lain bisa mengucap syukur dari apa yang kita lakukan. Bukankah kita juga seringkali mengalami seperti itu? Kita bisa menangis melihat kebaikan Allah dinyatakan melalui kemurahan hati seseorang terhadap kita. Akhirnya dari mulut bibir kita, dari hati yang terdalam, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bisa memuji-muji Allah, melihat kebaikan Allah melalui tindakan seseorang, melalui ketaatan seseorang kepada firman Tuhan, melalui kemurahan hati seseorang, melalui tindakan kebajikan seseorang. Sehingga sungguh benar bahwa perbuatan kita akan berakibat sesuai dengan janji Allah. Orang yang bermurah hati akan mengalami penggenapan janji Allah. Yang terakhir, syukur kepada Allah. Ya, sebagian tadi kita sudah masuk dalam satu poin dalam ayat ke-12. Namun kita lebih melihat lagi dalam ayat-ayat selanjutnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan kita dikatakan dalam ayat 12 tadi membuat orang lain, orang yang menerimanya, bersyukur kepada Allah. Bukan hanya dikatakan mencukupkan kekurangannya, tetapi membuat imannya dibangun, membuat hatinya melimpah dengan syukur. Ketaatan kita membuat orang memuliakan Allah. Disebutkan dalam ayat ke-13, dan oleh karena kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Karena ketaatan kita untuk berbagi, karena ketaatan kita dikatakan untuk melakukan kemurahan hati, maka orang memuliakan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan kita mendatangkan rasa syukur kepada Allah. Perbuatan yang dilakukan dengan sukacita, perbuatan yang dilakukan dengan tidak terpaksa, perbuatan yang dilakukan dengan rela. Berikut disebutkan dalam ayat ke-14. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Luar biasa. Orang yang berkemurahan hati, orang yang melakukan kebajikan, dikatakan dirindukan. Dia dirindukan oleh orang-orang yang menerima kemurahan hati dari Allah. Dia dirindukan. Oleh karena apa? Oleh karena kasih karunia Allah dikatakan ada pada orang-orang yang berkemurahan hati. Oleh karena kasih karunia Allah ada pada orang-orang yang melakukan
kebajikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang murah hati pasti dirindukan oleh banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Allah dikatakan tidak terkatakan. Baik bagi yang menerima, bagi orang yang menerima kemurahan hati, tetapi juga bagi orang yang menunjukkan kemurahan hati kepada sesamanya. Kasih karunia Allah tidak terkatakan. Dalam ayat ke-15 dikatakan, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Kasih karunia Allah tidak terkatakan. Baik bagi orang yang menerima kemurahan hati dari sesamanya, juga bagi mereka yang menunjukkan kemurahan hati kepada sesamanya, akan mengalami bagaimana kasih karunia Allah yang tidak terkatakan itu. Karena adalah kebenaran firman Tuhan yang mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sehingga bagi kita yang berbagi, bagi kita yang memberi, memang kita akan dipuaskan. Kita akan mengalami bagaimana kita menikmati kasih karunia Allah yang tidak terkatakan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar. Marilah kita sungguh-sungguh belajar melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Memang hal yang tidak mudah. Kita perlu melatih diri untuk melakukan kemurahan hati, untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri melakukan tindakan dengan dasar hati yang baik, dengan sikap hati yang berkenan kepada Tuhan, yaitu dengan rela, dengan sukacita, jangan dengan paksa, atau dikatakan dengan sedih. Adalah akan bernilai apabila kita melakukannya dengan sikap hati yang benar. Yang kedua, kita perlu menyadari bahwa perbuatan kita selalu berakibat. Perbuatan kita selalu mendatangkan akibat. Dan itu sesuai dengan janji Allah. Bahkan ada bagian firman-Nya yang mengatakan, apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Ya, khusus dengan teks yang kita pelajari pada hari ini, kita menabur dalam kemurahan hati, dan kita akan menuai. Kasih karunia Allah akan berlimpah-limpah bagi kita. Yang ketiga, apa yang kita lakukan akan mendatangkan syukur kepada Allah. Karena itu, jangan pernah anggap remeh dengan tantangan untuk kita berbuat hal yang mungkin nampaknya sederhana. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan situasi, dengan kondisi hati yang benar, supaya kasih karunia Allah dilimpahkan atas kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan akan bagian firman Tuhan, walaupun dengan waktu yang sangat singkat ini. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati, Engkau memeteraikan bagian firman-Mu dalam hidup kami, dan tolonglah kami untuk kami dapat melakukannya. Pelihara hati kami senantiasa dalam melakukan apapun juga, sehingga memiliki nilai di mata Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati kami.
Berkati juga semua jemaat Tuhan di berbagai tempat, supaya apapun yang dilakukan mendatangkan ucapan syukur kepada Allah. Teruslah Tuhan berbicara kepada kami, kumandangkan bagian firman-Mu ini dalam hati kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan kepada kita. Biarlah apa yang kita sudah dengarkan tadi itu boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu mari kita meresponi firman Tuhan kita dengan memberikan persembahan syukur kita, baik persembahan gedung gereja, persembahan misi, dan persembahan lainnya. Mari kita bawa persembahan kita dengan ucapan syukur. Kita angkat pujian. Dan pujian ini akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Apapun keadaan kita, di dalam segala perkara, Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita katakan, ku tahu Allah turut bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita masuk dalam doa syafaat. Allah Bapa di sorga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal dan percaya di dalam Tuhan Yesus. Saat ini kami bersyukur karena firman-Mu telah mengajar kami, supaya kami dapat menjadi berkat, karena Tuhan akan melipat gandakannya dalam kehidupan kami. Berkati firman Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan, yaitu hamba-Mu keluarga Salomo yang ada di Australia. Kami doakan supaya Tuhan memberkati akan pelayanan mereka saat ini di Darwin. Jemaat Tuhan dan juga gereja Tuhan yang ada di sana, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk Provinsi Kalimantan Tengah, satu wilayah di Indonesia. Kami doakan saat ini Tuhan, supaya Tuhan memberkati pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi dan juga semua rakyat yang ada di Kalimantan Tengah.
dan lebih daripada itu orang-orang percaya yang ada di sana. Kami mohon Tuhan berkati mereka. Pakailah mereka sehingga mereka menjadi terang Tuhan yang bersinar di wilayah ini untuk mencapai lebih banyak orang di Kalimantan Tengah untuk dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa saat ini untuk Indonesia secara keseluruhan, untuk pemerintah kami dari pusat sampai daerah, secara khusus di dalam menanggulangi berbagai kasus yang terjadi saat ini, baik itu kasus COVID ataupun kasus keamanan, kasus politik, dan juga masalah pembangunan. Kami doakan supaya Tuhan memberkati, sehingga walaupun dalam situasi yang sulit, pemerintah kami sanggup memberikan pertolongan bagi masyarakat yang terpapar COVID. Juga keadaan ekonomi juga dapat ditolong sehingga masyarakat dapat dibantu untuk mencukupi akan kebutuhan mereka. Semua tenaga medis kami doakan Tuhan berkati, juga alat-alat medis yang dibutuhkan kami mohon Tuhan juga memberkati dan mencukupinya. Terima kasih Bapak untuk keamanan negara kami doakan supaya semua gerakan-gerakan yang intoleran kami juga doakan supaya Tuhan menolong sehingga akhirnya mereka boleh sadar dan datang kepada satu kesatuan negara Indonesia yang berdaulat dan juga yang makmur. Terima kasih untuk orang percaya di Indonesia saat ini. Kami doakan untuk doa-doa mereka dinaikkan kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami doakan supaya Tuhan menolong. Kami juga doakan untuk pelayanan YPP di Batu dengan berbagai program. Kami doakan supaya Tuhan juga tolong dan Tuhan berkati. Kami doakan untuk pemerintah Hong Kong dan juga gereja-gereja Tuhan yang ada di Hong Kong saat ini. Kami doakan supaya Tuhan memberkati khususnya juga masyarakat yang ada di Hong Kong ini, sehingga kiranya berbagai kesulitan yang ada di Hong Kong ini, baik dari segi pandemi COVID ataupun dari segi politik dan keamanan, kiranya membawa orang untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami doakan untuk pelayanan gereja kami GMKIH, baik di Hong Kong dan di Macau. Kami doakan supaya Tuhan memberkati, baik untuk pelayanan-pelayanan mingguan yang kami lakukan ataupun di pertengahan minggu. Jiwa-jiwa yang Tuhan bawa kepada Tuhan dalam proses untuk pembinaan dan pemuridan, kami doakan supaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami juga doakan untuk kebutuhan pelayanan gereja kami supaya Tuhan berkati dan Tuhan cukupkan. Persiapan untuk acara ulang tahun gereja tanggal 17 Oktober yang akan datang, kami doakan supaya Tuhan berkati sehingga hari itu menjadi hari di mana ucapan syukur dapat dinaikkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga untuk Israel, umat pilihan Tuhan. Engkau berkati sehingga umat pilihan Tuhan tetap dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami doakan untuk semua gerakan pelayanan yang dilakukan oleh GMKIH, kerjasama dengan gereja lokal. Kami juga doakan supaya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami doakan juga untuk persembahan yang kami berikan kepada Tuhan saat ini. Tuhan memberkati supaya semua persembahan dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Kami mengucap syukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sekarang kita sudah sampai pada akhir ibadah kita. Kita akan akhiri ibadah kita. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Amin.
Jemaat Tuhan sekalian, akhirnya atas nama GMKIH kami mengucapkan selamat hari Minggu, dan kita akan bertemu pada minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan berkati. Shalom.